Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam Partner. Hari ini saya akan membicarakan tentang laporan terhadap Zulkifli Hasan yang kita tahu sebelumnya Zulkifli Hasan ini diduga melakukan kampanye yang kemudian membagikan minyak kita sambil melakukan promosi terhadap anaknya. Seperti yang dikutip oleh CNN Indonesia, sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM, pemantau pemilu melaporkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Bawaslu usai mempromosikan anaknya Putri Zulia Safitri saat membagikan minyak subsidi dari pemerintah. Tentu ini juga merupakan sebuah berita yang sangat hangat sekali, di mana sebelumnya kita tahu Zulkifli Hasan itu diberitakan kemudian mempromosikan anaknya dan juga sambil membagikan minyak subsidi yang berasal dari pemerintah. Pelapor di sini adalah Direktur Eksekutif Lingkar Madani Raya Rangkuti, Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantobi, dan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP Kaka Suminta. Bawaslu harus segera memeriksa aktivitas Bapak Zulkifli Hasan di Lampung 9 Juli lalu terkait dengan dugaan adanya penyelenggaraan kampanye di luar jadwal, kata Alwan saat konferensi pers di kantor Bawaslu Selasa 19 bulan 7 2022. Alwan melaporkan Zulhas karena diduga melanggar pasal 276 ayat 2 dan pasal 429 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta adanya dugaan pelanggaran pasal 280 ayat 1 dan pasal 281 ayat 1 kampanye menggunakan fasilitas negara dan kampanye menggunakan fasilitas jabatan. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, Zulhas membagikan minyak goreng minyak kita kepada ibu-ibu di Lampung pada 9 Juli lalu. Sebenarnya minyak kita merupakan program pemerintah agar masyarakat bisa membeli minyak goreng dengan harga terjangkau. Saat di Lampung, Zulhas membagikan minyak kita secara gratis kepada ibu-ibu, tidak memungut biaya 14.000 yang telah ditetapkan. Namun saat membagikannya secara gratis, Zulhas sekaligus mempromosikan anaknya, yakni Putri Zulia Safitri yang akan ikut pemilu 2024. Video Zulhas saat mempromosikan anaknya itu beredar luas hingga menuai kritik, baik oleh sejumlah partai politik maupun pihak-pihak lainnya. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo turut menegur Zulhas di mana dia meminta agar fokus bekerja terutama dalam menstabilkan harga minyak goreng curah. Saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan yang paling penting itu urus seperti yang saya tugaskan kemarin, ujar Jokowi Selasa 12 bulan 7 2022. Zulhas selalu menjelaskan bahwa kedatangannya di Lampung itu bukan sebagai Menteri Perdagangan, melainkan Ketua Umum PAN di akhir pekan. Menurutnya, PAN memang sering mengadakan pasar murah untuk memudahkan warga. Jadi, saya kira ini merupakan pemberitaan atau berita yang juga sangat hangat pada kesempatan hari ini. Karena saya kira Zulkifli Hasan ini memang dia selain sebagai ketua parpol, dia juga adalah sebagai Menteri Perdagangan hasil reshuffle pada bulan-bulan lalu. Sehingga menurut saya apa yang dilaporkan oleh sejumlah LSM ini itu cukup baik dan bagus ya untuk kemudian memberikan contoh yang baik kepada segenap seluruh masyarakat apabila kemudian terdapat atau kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran yang kemudian dilakukan oleh pejabat negara, tidak hanya menteri
akan tetapi oleh pejabat-pejabat lainnya. Tentu saya kira ini sebuah hal yang menarik karena dengan adanya peristiwa yang kemudian dilakukan oleh Zulkifli Hasan ini, tentu itu bisa jadi kemudian Bawaslu menganggap bahwa Zulkifli Hasan itu menggunakan fasilitas negara dan kampanye menggunakan fasilitas jabatannya. Karena saya kira ini pembuktiannya sangat mudah sekali ya. Apakah kemudian status Zulkifli Hasan pada saat menghadiri acara pembagian minyak goreng tersebut itu memang menggunakan fasilitas maupun atribut kementerian atau bahkan perjalanan dinasnya atau fasilitas dan tunjangannya dalam hal kemudian yang bersangkutan terjun langsung di tempat pada saat membagikan minyak goreng tersebut, itu apakah menggunakan fasilitas negara atau tidak. Yang kedua, terkait dengan minyak goreng tersebut itu sebenarnya memang apakah sebuah program yang memang sudah dikucurkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan, atau memang program tersebut memang bukan merupakan pemerintah bukan merupakan sebuah program yang memang dikucurkan oleh Kementerian Perdagangan. Kalau kemudian program pemberian minyak goreng murah tersebut itu memang merupakan fasilitas dari Kementerian Perdagangan, maka tentu ini dapat menjadi titik awal bagi Bawaslu untuk dapat memberikan sanksi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Tidak hanya itu, saya kira di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2099 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, itu sudah ditegaskan bahwa penyelenggara negara, ketika berbicara tentang penyelenggara negara ini, tentu Zulkifli Hasan masuk di dalamnya, atau kategori menteri adalah sebagai bagian dari penyelenggara negara. Itu diharapkan yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau kemudian yang bersangkutan melakukan hal-hal seperti yang ditunjukkan oleh Zulkifli Hasan pada saat memberikan sejumlah minyak goreng kepada kepada masyarakat, maka patut diduga terhadap Zulkifli Hasan ini tentu melanggar pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2099 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Tentu ini dapat kemudian bagi sejumlah masyarakat maupun organisasi masyarakat dapat mengadukan, saya kira tidak hanya kepada pihak Bawaslu, akan tetapi dapat kemudian juga diadukan kepada misalnya aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah bisa Komisi Pemberantasan Korupsi, pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan tersebut itu merupakan kegiatan yang termasuk dalam kategori kolusi maupun nepotisme. Saya kira ini menjadi sebuah hal yang sangat penting sekali sehingga publik dapat tercerahkan terhadap adanya pengungkapan terhadap dugaan kolusi, korupsi, bahkan nepotisme yang dilakukan oleh pejabat negara. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.